Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang batang yang merupakan tugas dari mata kuliah farmakognosi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Andi Ervina Ekayanti, yang kedua Andi Nur Kalbi, yang ketiga Aulia Mayada, yang keempat M. Fatih Farhan, dan yang kelima yaitu Nurul Anisa Mahsyira. Apa itu farmakognosi? Farmakognosi atau farmakognosi terdiri dari dua kata, yaitu farmakon artinya obat, gnosis artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan alami atau herbal, khususnya yang berasal dari tumbuhan. Topik pembahasan kita yang pertama yaitu fungsi batang, yang kedua bagian-bagian batang, yang ketiga pengelompokan bentuk-bentuk batang, dan yang keempat contoh tanaman. Fungsi batang yang pertama yaitu sistem pendukung, menyokong bagian-bagian tanaman lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu penyimpanan, menyimpan cadangan makanan dan air. Yang ketiga yaitu transportasi, mengangkut air, mineral, dan nutrisi dari akar ke daun melalui jaringan xilem dan floem. Dan yang keempat pertumbuhan dan reproduksi, mendukung pertumbuhan tanaman dan reproduksi melalui tunas batang. Bagian-bagian batang. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan sel telur dari batang yang berfungsi sebagai pelindung. Fungsi perlindungan, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik, serangan patogen, dan kehilangan air. Pengurangan penguapan, mengurangi kehilangan air melalui penguapan dan adanya lapisan kutikula yang sering kali terdapat di atasnya. Korteks. Korteks adalah lapisan jaringan yang terletak di antara epidermis dan stele, terdiri dari sel-sel parenkim. Fungsi penyimpanan, menyimpan cadangan makanan seperti pati. Fotosintesis, pada beberapa tanaman sel korteks yang mengandung kloroplast dapat berperan dalam fotosintesis. Transportasi, memungkinkan transport zat antara epidermis dan jaringan pembuluh di dalam stele. 3. Floem. Floem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis atau gula dari daun ke seluruh bagian tanaman. Fungsi transportasi, mengangkut nutrisi organik terutama gula dari daun ke akar, batang, dan bagian tanaman lainnya yang memerlukan energi dan bahan bangunan untuk pertumbuhan dan penyimpanan. Yang keempat yaitu xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Fungsi transportasi, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun untuk mendukung fotosintesis. Dukungan struktur, menyediakan dukungan struktural karena dinding selnya yang tebal dan mengandung lignin. Kelima, kambium. Kambium adalah lapisan sel meristematik yang aktif membelah terletak di antara xilem dan floem. Fungsi pertumbuhan sekunder, menghasilkan xilem dan floem sekunder, menambah ketebalan batang dan cabang tanaman seiring dengan pertumbuhannya. Dan yang terakhir yaitu empulur. Empulur adalah bagian tengah batang yang terdiri dari sel-sel parenkim. Fungsi penyimpanan, menyimpan cadangan makanan seperti pati. Transport, membantu dalam transportasi zat-zat makanan di dalam batang, terutama pada tanaman muda. Pengelompokan bentuk-bentuk batang berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama silindris, batang berbentuk bulat dengan penampang melintang yang menyerupai silinder. Bentuk silindris memungkinkan tanaman seperti pohon jati dan mahoni untuk mendukung tinggi dan beratnya daun serta buah. Struktur ini juga memungkinkan distribusi beban yang merata dan meningkatkan stabilitas.
Yang kedua, pipih. Batang yang berbentuk pipih atau datar seringkali berfungsi sebagai organ penyimpanan air dan fotosintesis. Batang pipih pada kaktus membantu menyimpan air yang sangat penting untuk bertahan di lingkungan kering dan panas. Struktur pipih juga memperluas permukaan untuk fotosintesis sambil meminimalkan kehilangan air. Yang ketiga, bersegi. Batang dengan penampang melintang berbentuk segi empat atau lebih. Biasanya ditemukan pada tanaman herba dan beberapa semak. Batang bersegi pada tanaman seperti mint membantu dalam mengidentifikasi spesies dan seringkali berhubungan dengan kekuatan struktural tambahan yang dibutuhkan oleh tanaman herba. Pengelompokan bentuk-bentuk batang berdasarkan pertumbuhan. Yang pertama, herbaceous, yaitu batang yang lunak, hijau dan biasanya tidak berkayu, umum pada tanaman herba. Batang herbaceous memungkinkan pertumbuhan cepat dan efisien dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Biasanya, tanaman dengan batang ini berumur pendek dan mengalokasikan banyak energi untuk pertumbuhan dan daun bunga. Yang kedua, woody, yaitu batang yang keras dan berkayu, mendukung tanaman berumur panjang seperti pohon dan semak. Batang berkayu memberikan dukungan struktural yang kuat dan memungkinkan tanaman bertahan lama. Tanaman dengan batang woody biasanya memiliki siklus hidup yang lebih panjang dan dapat tumbuh menjadi pohon besar atau semak. Contoh tanaman. Silindris, contohnya pohon jati. Pohon jati memiliki batang silindris yang tinggi dan lurus. Kayunya sangat kuat dan tahan lama, sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan pembuatan furnitur. Yang kedua, pohon mahoni. Pohon ini juga memiliki batang silindris yang lurus dan berkayu keras. Mahoni dikenal karena kayunya yang berkualitas tinggi dan sering digunakan dalam pembuatan perabotan mewah dan alat musik. Tanaman pipih, contohnya kaktus. Banyak spesies kaktus memiliki batang yang pipih dan tebal, yang berfungsi menyimpan air untuk bertahan di lingkungan yang kering dan gersang. Batang pipih membantu meminimalkan penguapan dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air, untuk memungkinkan kaktus bertahan dalam kondisi gurun. Selanjutnya, tanaman herbaceous, contohnya padi. Padi memiliki batang yang lunak dan hijau. Tanaman ini tumbuh cepat dan digunakan sebagai sumber utama beras, dan juga sebagai makanan pokok bagi banyak populasi di dunia. Yang kedua, tomat. Tomat memiliki batang yang lunak dan hijau, mendukung pertumbuhan buah yang kaya akan nutrisi. Tanaman ini mudah dibudidayakan dan menghasilkan buah yang kaya akan vitamin. Woody, pohon mangga. Pohon mangga memiliki batang yang keras dan berkayu, mengandung pertumbuhan buah yang besar dan berat. Mangga dikenal karena buahnya yang manis dan kaya akan vitamin. Pohon ek. Pohon ek memiliki batang yang sangat keras dan berkayu, terkenal karena daya tahan dan umurnya yang panjang. Kayunya sering digunakan dalam pembuatan perabotan dan lantai. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah batang memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan tanaman dan menyediakan sumber bahan aktif untuk obat-obatan. Pemahaman tentang struktur dan fungsi batang sangat penting dalam farmakognosi. Pengetahuan tentang batang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, hortikultura, dan industri farmasi untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan tanaman obat. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu teman-teman.